أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Quran Surah Yunus yang ke-7. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diizinkan untuk bernafas, melihat, mendengar, berjalan, dan juga merasakan kelezatan hidup di dunia ini dengan segala fasilitasnya. Akan tetapi semoga kelezatan yang kita rasakan di dalam dunia ini tidak menghijab kita untuk mendapatkan kelezatan ruhaniyah yang jauh lebih besar daripada kelezatan duniawi ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, dalam keadaan apapun, dimanapun, marilah kita selalu merindukan atau menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Karena sebagaimana air akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, begitupun rahmat Allah akan masuk dan menerangi setiap jiwa-jiwa yang selalu merendahkan diri di hadapannya. Tak akan mungkin bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa yang penuh dengan kesombongan. Sahabatku, kita semua tentu sangat ingin dan sangat merindukan tanah suci. Dan tentunya sebagai umat Islam, tanah suci itu yang terdapat di Mekah Al-Mukarramah atau Madinatul Munawwarah, sebagai tempat puncak ibadah yang terdapat pada rukun Islam. Mengapa banyak orang yang menginginkan atau merindukan tanah suci? Karena pada dasarnya semua orang merindukan tanah asalnya sendiri yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Maka setiap yang pulang dari Makkah atau Madinah, jika kita tanya nih tentang kegiatan ibadah mereka di sana, mayoritas akan menjawab ketika melakukan ibadah merasa jauh lebih tenang dan juga lebih khusyuk dalam tentram dan bahagia. Yang kesemuanya itu atau rasa itu tuh sudah hilang dalam jiwanya karena seiring terjebaknya diri ini atau jiwa ini di dalam lingkaran kehidupan dunia. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, dalam jiwa ini tentu ada juga hakikat tanah suci. Jika Makkah dan Madinah itu merupakan tanah suci secara syariat, dan di dalam diri ini ada tanah suci secara hakikat. Iqra kitabak. Mari kita belajar bersama membuka makna hakikat tanah suci yang ada dalam jiwa kita. Tanah suci yang ada dalam jiwa kita itu adalah alam asal kehidupan kita. Lalu dari mana asal kehidupan kita? Tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita atau jiwa kita ini disebut juga dengan alam shogir atau alam kecil. Sedangkan dunia ini disebut juga dengan alam kabir atau alam besar. Pada hakikatnya yang ada di dunia ini atau alam kabir itu pun ada di dalam diri kita ini atau disebut dengan alam shogir. Berjalannya kehidupan di dunia itu karena adanya unsur api, unsur angin, unsur air, dan juga unsur tanah. Begitupun diri ini kita hidup karena adanya keempat unsur itu. Dan unsur api, angin, air, tanah itu disebut juga dengan Nur Muhammad. Selama hidup di dunia kita memakan dari unsur tumbuh-tumbuhan seperti lalapan, buah-buahan, atau yang disebut juga dengan nabati. Dan ada juga dari unsur hewan seperti kita memakan ikan, daging ayam, kambing, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa apa yang ada di dalam dunia ini itu ada juga di dalam diri kita. Maka tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah merealisasikan sifat-sifat Allah ke dalam tubuh kita masing-masing, sehingga dapat teraplikasi pada kehidupan kita di dunia ini.
Lihat dalam Asmaul Husna, ada sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pengasih, penyayang. Maka sebagai bentuk pensucian diri kita, kita pun harus memiliki sifat kasih sayang terhadap diri kita. Dengan cara menjaga diri kita dari perbuatan buruk dan dosa. Dan juga menjaga diri dari menyakiti orang lain. Dan sesama makhluk hidup sebagai bentuk rahmatan lil alamin, atau rahman rahimnya kita sebagai pengemban rahmatan lil alamin. Pada susunan Asmaul Husna itu sudah sangat tertata sesuai SOP yang diberikan Allah kepada kita. Maka lihat, pada akhir Asmaul Husna, puncak dari Asmaul Husna itu yang ke-99 adalah As-Sabur, yang artinya yang maha sabar. Dan ini merupakan satu tazkirah untuk kita sebagai pelajaran, sebagai usaha, dan mencari juga mendiami tanah suci kita. Makanya Nabi mengatakan perhiasan terindah dalam hidup kita adalah kesabaran. Jika seluruh manusia sudah mencapai titik kesadaran, maka perhiasan yang bernama kesabaran itu akan tersebar ke seluruh penjuru jiwa kita, hingga akan menjadikan jiwa ini tanah suci yang kita idamkan dan kita rindukan karena adanya ketenangan batin di sana. Dari mana kita akan memulai perjalanan menuju tanah suci itu? Saya akan mencontohkan pada satu tanaman yang terdapat daun di sana. Kalau kita perhatikan dengan seksama, si daun ini pada akhirnya ini akan semakin tua, kering, lalu jatuh ke tanah. Seandainya si daun kering itu memaksakan diri untuk terus bertahan di pohon itu, sebetulnya si daun itu menderita atau sedang menderita. Karena dia mencoba mempertahankan posisi dia yang sekarang, yang sebetulnya di posisi itu suatu saat pasti akan dia tinggalkan. Apa yang menjadi alasan dia untuk terus bertahan? Karena dia merasa belum siap untuk menerima peran lain yang akan diberikan Allah kepada kita. Padahal, jika dia mau menerima dengan kesadaran dan kesabaran, setelah menjadi daun kering, lalu dia jatuh, maka dia akan menjadi pupuk yang akan menyuburkan tanah, yang akan menjadikan si pohon tumbuh subur, dan akan memunculkan kembali tunas-tunas daun lainnya sebagai pengganti si daun yang kering tadi. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, lalu lihat diri kita. Terkadang kita melihat kenyataan hidup itu hanya dari kacamata ego kita saja. Saat kita mengharapkan menjadi kaya, namun Allah masih memberikan kehidupan kita yang sederhana. Namun keegoan kita itu terus-menerus mendorong kita untuk menjadi kaya dan sukses. Dan tanpa disadari, kita sudah terpenjara dalam penderitaan yang diawali dengan stres, dan selalu saja berakhir dengan kecewa. Sehingga hal apapun kita lakukan, hutang sana, hutang sini, sehingga terciptalah neraka kehidupan kita yang berupa hutang yang tak terbayar. Kita tak pernah mau berdamai dengan kenyataan hidup kita sendiri. Lalu bagaimana kita akan menemukan kembali tanah suci kita sebagai tempat awal kita sebelum hidup di dunia ini? Lalu bagaimana kita akan tahu dan bisa kembali kepada awal mula kita diciptakan dalam konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bisa jadi kita akan tersesat selama kita hidup di dunia maupun di kehidupan berikutnya setelah datang kematian kita. Karena pada dasarnya hidup kita yang sebenarnya adalah saat ini dan detik ini. Bahagia atau tidaknya kita di akhirat, surga atau nerakanya kita di akhirat, itu bisa dilihat dan kita rasakan dari hidup kita yang sekarang. Sebagai penutup, temukanlah tanah suci dalam diri kita. Lalu diamilah dalam puncak kesadaran hati dan pikiran kita. Pelihara dan rawat dengan kesabaran sebagai bentuk pensucian diri selama kita hidup hingga datangnya waktu kematian kita. Maka secara perlahan, Baitullah pun akan muncul dalam jiwa kita. Isi nafas kita dengan zikrullah, karena sesungguhnya kehidupan dan kematian kita hanya sebatas keluar masuknya nafas kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sharing bersama kita. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.